Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, karena hanya Gusti Allah Agung lah yang paling pandai membalas kebaikan hambanya. Selanjutnya untuk seluruhnya kalian di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya selalu aku ingatkan, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, itu akan menyesatkan ya. Jangan, linknya saja ya, jauh lebih simpel itu, nggak capek-capek mengedit, mengunduh, mengunggah ulang ya. Dan aku ingatkan sekali lagi, kalian harus hati-hati apabila menerima video-video yang potongan ya karena kemungkinan untuk menyimpang dari pesan yang sesungguhnya itu sangat terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua ya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa, hari ini hari Jum'ah ya. Jum'ah, penuhi masjid-masjid di sekitarmu ya, di sekitar rumahmu, di sekitar tempat kerjamu, di sekitar tempat bisnismu, atau di sekitar apamu lah ya. Penuhi ya masjid-masjid itu dengan kehadiran dirimu untuk melaksanakan atau menunaikan atau menegakkan sholat Jum'ah berjamaah. Dan jangan lupa juga untuk menegakkan sholat duhur, karena keduanya sama-sama kewajiban dan harus sama-sama diperintahkan. Tidak ada ceritanya substitusi ya antara duhur dan Jum'ah, karena itu beda-beda. Nanti substitusi itu terjadi antara Jum'ah dan Idul Fitri dan Idul Adha, karena sama-sama sholat Id. Jadi sholat Jum'ah itu bisa juga disebut sholat Idul Jum'ah. Jadi kita dalam Islam mempunyai 3 hari-hari istimewa terkait dengan sholat, yaitu Idul Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu satu frekuensi lah. Jadi kalau kita mau membenahi TV katakanlah begitu ya, atau apapun, IC-nya terbakar, maka itu bisa didandanin dengan mencarikan IC yang sama, yang nilainya sama. Itu baru bisa. Kalau enggak ya enggak bisa. Artinya substitusi atau saling mengganti itu apabila dalam kesetaraan ya. Kesetaraan sholat Id itu dengan sholat 5 itu tidak sama.
Ya, tidak sama. Kalau kalian musafir, kalian tidak perlu sholat Jumat. Tapi kalian nggak ada urusannya, mau musafir, mau mukim, tetap aja sholat duhur itu dilaksanakan gitu. Itu kalau otaknya cerdas, nggak goblok, tak kasih tahu itu ngerti. Kalau nggak ngerti bantah secara literasi, gitu loh. Jadi kalau sudah ngaji di sini, masih juga membantah apa yang aku sampaikan, bantahnya juga nggak jelas, atau tidak membantah, cuman lolok mau bantah apa dia nggak ngerti, tapi nggak diikuti, itu geblek namanya. Ini khusus untuk semua yang nyantri di sini. Kalau yang di luar komunitas ini itu terserah kalian, gue nggak ada urusan. Jadi gue harus sekali-sekali juga melakukan stressing, ya. Karena kalau nggak digituin kalian itu kok dimanja-manjain tetap aja nggak berubah. Orang sudah jelas sama-sama diperintahkan kok. Ya. Sama-sama diperintahkan kok. Posisinya tidak sama. Kalau sholat 5 itu dia nggak punya posisi tawar apapun kecuali nanti kalau kita sudah qaid. Selama masih ada kesadaran harus dilaksanakan. Walaupun dengan kedipan mata. Sampai sebegitunya. Jadi pembatasnya itu kesadaran. Kecuali kita hilang kesadaran itu baru. Misalkan koma ketika sakit itu kan belum bisa dibilang mati kan. Nah, itu ndak sholat ya ndak apa-apa. Atau orang gila, nggak apa-apa. Orang gila itu ndak sholat itu ndak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi begitu. Sholat 5 itu sangat-sangat sakral dan dia urgen banget lah gitu ya. Beda dengan sholat Id, baik itu Idul Fitri, Idul Jum'ah dan Idul Adha. Masih ada kompromi di sana. Salah satunya apabila kamu musafir, kamu tidak perlu. Cuman kan orang sekarang tidak tahu. Aturan itu nggak tahu karena geblek nggak pernah ngaji. Kemarin mamaknya Gerah itu satu kantor itu kan ada kunjungan wisata atau kunjungan kerja ke Jogja, gue nggak tahu lah. Berangkat hari Jumat, katanya mereka berhenti di masjid sholat Jumat. Itu kan nggak tahu. Karena kalau musafir itu nggak ada kewajiban sholat Jumat. Jadi kalaupun mau berhenti di masjid itu sholatnya sholat duhur gitu loh. Begitu juga yang dilakukan Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi waktu haji wada tidak sholat Jumat? Bukan berarti Kanjeng Nabi dalam posisi memilih karena nggak Jumatan lalu sholat duhur, nggak begitu. Karena Kanjeng Nabi musafir, Kanjeng Nabi dihitung pada saat itu sudah bermukim, jadi mukimin menjadi orang Madinah, naik hajinya ke Mekah, maka dianggap musafir, maka nggak perlu sholat Jumat, gitu loh. Tapi nek kon goblok, ya dikandani ya orang manut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang sakit hati. Kalau ada yang sakit hati gue bilang goblok, pergi, nggak usah ngaji di sini. Gue nggak butuh kekanak-kanak. Kalau mau pinter, mau selamat, ayo ngaji bareng. Bagaimana kita meraih kasih sayangnya Gusti Allah Agung dengan mentaati Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo di sini. Tapi kalau yang mau hohihe, yang sukanya ngambekan seperti anak kecil, nggak usah ngaji sini. Cari channel lain. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan di seri 1 apa itu ruh. Apa itu roh. Ternyata Alkitab juga di tangan LAI menjadi 2 terjemahan yang berbeda. Ada yang roh seperti ini, ada yang ruh. Ya. Maka kalau aku bilang ruh, aku bilang roh ya, artinya ya itu gitu loh ya. Dan itu literasinya didukung oleh terjemahan LAI. Cuman kebanyakan yang dipahami kan seperti ini, pakai O, bukan pakai U. Jadi roh gitu ya. Oke. Ini tentang penciptaan langit dan bumi. Komparasinya kalau di Al-Qur'an itu bisa kita lihat di Quran surat 21:30. Dan itu linear banget
dengan teori Big Bang. Nanti teori Big Bang-nya cari ya, atau diskusikan dengan mereka yang pakar ya dalam teori Big Bang ya. Jadi satu mengalami peledakan, terpisahlah menjadi langit dan bumi. Oke. Dan aku tetap menggunakan dua raja-raja, di mana ya edisi Alkitab edisi terbaru edisi 2 itu ya sudah merubah roh menjadi kuasa. Nanti korelasinya tetap ke sini. Ya. Oke, itu sudah aku jelaskan. Sekarang kita mau cari tahu roh itu apa. Karena kalau roh Allah, roh ini dibiarkan, ini belum diterjemahkan. Apa itu roh? Ya kalau kamu ngerti sih nggak masalah. Seperti ini kan sudah diterjemahkan. Roh itu apa? Kuasa. Jadi kalau ada roh Elia, kuasa Elia. Ya, oke. Mumpung belum numpuk ya, komenmu yang lalu belum aku baca, maka aku baca juga hari ini. Tapi komen yang ini dulu aku baca, nanti kita mundur ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bacakan komen yang masuk ya. Pertama dari Gispati ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke. Terima kasih untuk 3 ya. 3 merah hatinya. Dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Semoga tidak padam melulu. Jadi dulu Palu katanya padam melulu. Listriknya nggak jalan, tapi semoga sekarang sudah menjadi lebih baik pelayanannya ya, sehingga tidak menjadi Palu yang artinya padam melulu ya. Oke, dari Palu kita ke Kota Kembang ya, Paris Panjapa, ayak Kang Hermana Natawijaya. Kumaha Kang Pawartosna kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siap nyimak Gus. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang, salam Isra sadayana. Ya. Semuanya yang ada di sana, untuk saudara-saudaraku yang ada di Paris Panjapa ya, salam Isra semuanya. Kemudian Bapak kita, sesepuh kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deli Serdang izin nyimak Gus. Salam Isra. Semoga keluarga di Batu sehat semua. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Terima kasih Bapak, dan doa yang sama ya untuk saudaraku yang ada di Deli Serdang, semoga sehat semuanya ya. Sehat itu merupakan sesuatu yang sangat urgen ya. Kalau nggak sehat kita mau ngerjain apa-apa, jangankan belajar. Mau yang selain belajar pun nggak bisa ya. Oke, dari Deli Serdang kita menuju Surabaya. Ada Cak Laskar Gua Selarong. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak, gimana kabarnya? Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Surabaya. Balik deui ke Bandung aya Soleha Rahani ya, kumaha pawartosna. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Tuan Guru. Oke, salam Isra untuk Soleha kita ya. Dan atur nuhun aya tilunya, ada 3 merah hatinya. Wow, tetap Bandung, Kang Sahran Gipari menyimak setelah lohor. Mantap. Ada Kang Mas Aljus Mas Duki ya, Bandung nomor 6. Mantap Kang, atur nuhun. Kita lanjutkan. Ini jagoan kita yang punya geng bendungan ini ya. Irfan An Akbar. Ya, perlu penjelasan yang lebih dalam perihal roh Allah ya. Yang melayang-layang di atas permukaan air ini. Melayang.
Oke, selanjutnya Jian Reksa. Aku lupa Jian dari mana ya. Lupa. Kalau menurut pemahaman saya pada kejadian 1:1, pada mulanya ya waktu Allah menciptakan langit, ruang dan bumi material. Ini dari awal sudah salah kalau begini. Memangnya bumi itu bukan ruang. Dan langit itu apa bukan material? Langit sama. Nanti itu jamaknya samayim. Karena langit-langit itu sama, Ibrani juga sama. Jadi Ibraniun, Arabiun ketemu di situ, sama-sama sama, langit itu sama. Samayim biasanya disebut gitu. Itu bisa langit-langit ya, 7 langit, bisa langit yang agung. Ada akhiran im itu ya, sama dengan Eloh, Elohim. Itu bisa Eloh-Eloh, bisa Eloh yang agung. Tapi karena Eloh itu sudah dikunci dalam ehad, maka dia tidak mungkin menyatakan plural. Maka merujuk kepada makna berikutnya, artinya Allah yang agung atau Elohim. Jadi akhiran im itu begitu ya. Nggak begini pembagiannya ya. Kamu kan membaginya begini. Pada mulanya, mula itu memang menunjukkan waktu. Allah menciptakan langit. Langit itu kamu bilang ruang. Pertanyaan gue, langit itu materi bukan? Dan bumi dalam kurung material. Masalahnya bumi itu material, tapi dia ruang atau tidak? Ya. Di sini Gusti Allah sudah menciptakan waktu, ruang dan material. Ya. Lalu pada kejadian 1:2 bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi jagat raya. Ruang. Nah, padahal jagat raya itu gimana? Ya. Dan zat Allah melayang-layang di atas permukaan air atau material. Ini hanya sekedar tafsiran saja dari saya. Oke, tidak apa-apa ya. Namanya penafsiran itu sah-sah saja. Oke, terima kasih Kang Jan Reksa. Gue lupa lu dari mana ya. Mungkin bisa ditulis lagi ya. Lupa gue Jan Reksa dari mana. Matur nuwun Jan Reksa ya atas tafsirannya. Tidak apa-apa, namanya juga penafsiran ya. Sudah ya, sudah gue baca semua. Sekarang gue melunasi komen lu yang kemarin. Bismillah. Supaya gue kagak punya utang lagi sama lu semua. Oke, pertama Kang Hermana Deui. Assalamualaikum, waalaikumsalam, matur nuwun Kang. Salam Isra buat semuanya. Oke. Kemudian ayah Kang Surya Mandiri. Ini dari Klaten ya. Klaten, Jawa Tengah. Tiang Jawi meniko. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Izin ngaji selalu nyimak. Memang nikmat kok kajian seperti ini, singular, bertahap. Ada ilmu-ilmu yang menyeluruh. Kadang-kadang dapat ilmu yang tak terduga. Semoga Gus and keluarga selalu dalam lindungan Allah Gus. Sehat selalu, salam Isra dari Klaten, Jawa Tengah. Matur nuwun. Ya memang begitu seharusnya. Tapi responsibility seperti ini kan hanya terdapat bagi orang-orang yang bukis. Gitu loh. Mungkin gue juga cara menjelasin itu gue dipengaruhi oleh guru-guru gue waktu SMP, waktu SD ya. Karena gitu mata kuliahnya, kok mata kuliah? SD SMP belum kuliah, kami nyebutnya mata pelajaran. Mata pelajarannya misalkan membahas tentang, dulu ada aku punya guru itu tentang apa ya, sastra gitu. Nanti itu bukan hanya sastra juga, sejarah juga masuk dia jelaskan. Dan itu mengalir saja. Jadi ada ilmu-ilmu lain yang kita dapat. Tapi kalau yang otaknya geblek, nggak mau gitu. Maunya yang strike aja. Yang 1 menitan. Lihat videonya Gus Beti, kalau bikin video yang short itu ya. Itu untuk dapat 1000 itu insya Allah sesuatu yang easy. Ya, yang mudah. Ya. Yaitu untuk memenuhi mereka yang memang sukanya satshot aja.
Tapi ngaji benerannya ya di sini. Ya, benerannya di sini. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Kang Surya Mandiri itu memang itu hanya ada bagi mereka yang memang bukis, suka baca, mencintai ilmu begitu. Jadi nggak straight dia, tapi dia singular berkata. Dan gayaku itu mungkin pengaruh dari guru-guruku dulu. Karena guru-guruku itu begitu. Jadi kalau guru-guru gue jelasin gue dengerin, gitu. Gue perhatiin. Oh, kerangka berpikirnya gimana? Oh, diawali dari titik ini. Dia berbelok di sini, terus kembali ke sini. Nah, gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Surya Mandiri. Kita lanjutkan Gispati. Yes, Palu ke 1. Nomor 1. Salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke, terima kasih Gispati. Semoga putranya dalam proses recovery segera sembuh, nggih. Terima kasih atas 3 merah hati. Kita lanjutkan. Nah, ini Pak Lurah kita, Lurah Tangerang ini. Salam Isra, izin Pak Gus. Oke, monggo. Salam Isra juga ya Pak Lurah untuk semua warganya yang ada di Tangerang ya. Ini Pak Lurah kita nih, Lurah Tangerang. Kemudian ayah Kang Aldus Masduki Bandung like ke-4 ke atau nuhun Kang. Soleha kita Rahani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagi di kampung sinyalnya kurang Tuan Guru, baru nyimak sekarang. Oke, enggak apa-apa ya. Ada 3 merah hatinya, atur nuhun neng, atur nuhun ya. Enggak apa-apa, namanya aja kendala alam itu kan. Kalau dulu sih mestinya kalau ada orang begitu mesti diguyonin. Makanya beli handphone sama towernya dong gitu. Jadi nggak pernah masuk area blank spot, itu kalau bahasa teknisnya blank spot. Di satu titik di mana di lokus itu, lokasi itu, area itu sinyal kagak ada ya. Oke, enggak apa-apa Rahani ya. Terlambat enggak apa-apa. Karena di kampung memang sinyal kurang ya. Oke, kemudian bapak kita, sesepuh kita Pak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari Sedang Jenima Gus, salam Isra, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah oleh Gusti Allah Agung. Amin. Terima kasih atas 3 merah hatinya dan begitu juga Pak doa dari kami yang ada di Batu untuk saudara-saudaraku yang ada di Deli Serdang. Orang Deli itu kalau Siantar ke Deli Serdang itu ya nggak begitu jauh sih ya. Itu banyak orang Melayu dan jago-jago pantun. Mungkin yang bisa ngimbangi nanti Betawi. Betawi itu jago pantun juga loh. Nah kemarin nih waktu gue diundang ngisi kajian Isra Mi'raj di Pangkalan Embun di Kalimantan, kan gue didampingi oleh Ketua Subhanallah. Semoga Allah merahmatinya dan semoga terpilih lagi. Wakil DPR-nya Wakil DPR-nya main pantun. Wow, gue pikir mau sembarangan sama anak Siantar main pantun. Kami itu dulu karena Siantar dari Serdang itu orang-orang Melayunya jago pantun, termasuk Pak Abdul Muluk ini itu tempatnya orang jago-jago pantun ya. Makanya kalau ada lagu itu dulu nyebutnya bukan dangdut tapi orkes Melayu itu. Itu iramanya itu pantun, jadi pukulannya caca. Dek tek dek dek tek dek tek dek dek tek dek tek dek dek tek dek gitu ya. Isap rokok tembakau Jawa, asap dibuang berbau bunga. Ya. Gitu, iramanya begitu ya. Ada lagi yang jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris, walau mati di ujung keris, asalkan dapat si hitam pahit. Hitam manis maksudnya, bukan hitam pahit ya. Itu biasa kami ya. Lah kemarin kan DPR dulu, wakil DPR-nya dulu ngasih sambutan. Setelah itu kan gue. Jadi gue berikutnya. Oh, DPR-nya main pantun. Wah, gue bilang nggak bisa dibiarin ini. Harus dihadapi dengan pantun ini. Gue hajar dengan pantun.
Gue bikin pantun apa itu ya? Ada pisang dalam kuali, saya datang untuk bersilaturahmi. Gitu. Jadi dalam waktu singkat gue harus bikin pantun ini. Terus gue bikin yang singkat aja. Ada pisang dalam kuali, saya datang untuk bersilaturahmi. Gitu. Kan banyak sebenarnya. Itu lagi gue pikirkan apakah gue unggah atau tidak nanti ya. Yang jelas videonya ada, tapi masih gue pertimbangkan ya. Karena ya maklumlah nggak ada yang merekod ya. Takutnya rekodnya itu belum gue cek bagus nggak suaranya gitu ya. Oke. Terima kasih untuk sesepuh kita Bapak Abdul Muluk. Kemudian Kang Sahran Gipari baru menyimak setelah lohor, mantap. Kang Yudi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini buat Oten pakar bahasa roh, coba transit ini. Isu-isu ngipo karo biskor enak tenan atau ini. Waduh ya jelas nggak bisa. Oke, matur nuwun untuk Junaidi ya, terus Chain 77 ini anak hilang yang lama hilang sekarang datang lagi ya. 3 jempolnya, oke, terima kasih. Kutu loncat. Kalau kitab Tenak Seperit Baratsit 12b. Apa ini? Ruah, roh. Nah, ini betul ini. Kutu loncat ini betul. Jadi ruah itu roh. Bukan berarti ruah diterjemahkan jadi roh, bukan begitu. Perubahan spelling doang itu sebetulnya. Artinya apa? Roh itu perlu diterjemahkan lagi. Ya. Kalau dalam edisi Arabiun itu kan janah ya. Janah itu nanti isim makna atau isim zat. Kalau dia masuk ke isim zat, berarti dia taman. Kalau masuk ke isim makna, berarti dia surga. Paradise, kan begitu. Makanya kesalahan terjemahan itu terjadi di surat An-Najm dan itu sudah kita bahas. Ketika jannah itu dipahami surga. Sehingga orang-orang mengatakan kalau gue tanya di mana Al-Qur'an menjelaskan tentang Mi'raj. Gue tanya Mi'raj loh ya, bukan Isra. Pasti merujukannya surat An-Najm. Naik ke atas ke surga. Orang itu jelas sidrat itu pohon bidadari, pohon bidara kok. Sidrat muntaha ya. Di ujung pohon yang di ujungnya gitu, ya. Dan Kanjeng Nabi kan sudah bilang surga itu belum pernah terlihat oleh mata, terbetik oleh hati. Lah kalau Kanjeng Nabi sudah melihat surga yang sebenarnya mau kita tempati, kan bertentangan apa yang dikatakan. Kalau terjemahannya begitu. Makanya lokusnya surat An-Najm itu yang sudah kita bahas itu bukan di awang-awang sana ya, di bumi ini gitu. Cuman terjadi kesalahan karena isim yang seharusnya dipahami secara isim zat, jannah itu adalah taman ya, tetapi dipahami secara isim makna yaitu surga. Jadi beda. Ya. Jadi beda. Sama dengan ini ya, ruah dan ruh. Ruah itu ya ruh itu ya ruah ya. Bukan ruah diterjemahkan jadi roh, nggak begitu. Kalau tadi itu bisa surga, taman. Itu dari mana? Dari jannah. Jadi jannah diterjemahkan ke edisi kita nih bisa surga, bisa taman, gitu loh maksudnya. Tinggal nanti dia konteksnya itu logika kalimatnya larinya ke isim makna atau isim zat, tinggal gitu aja pilihannya. Tapi ingat, salah menentukan isim, ya salah pemahamannya. Ya, oke, terima kasih untuk kutu loncat ya. Oh ini ada berapa? Banyak ini pertanyaannya ya, komentarnya. Tapi sorry gue nggak bisa baca ya, kita harus berbagi waktu. Aku mau langsung ke Rini aja ya, Rini, karena ini sesuai dengan tajuk kita. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita buka lagi. Ya, sudah aku bilang
Ini meskipun Alkitab terjemahan baru edisi 2, nggak ada bedanya dengan terjemahan baru edisi 1 terkait kejadian 1-2. Nggak ada bedanya dengan yang lebih lamaan lagi. Nih, ya. Ini yang edisi baru loh ya, yang edisi lama ada. Lebih lamaan lagi ini. Nggak ada bedanya. Ya. Nggak ada bedanya. Karena apa? Ruh itu masih ditulis saja ruh, nggak diterjemahkan. Ya. Oke, bentar gue ngopi dulu. Biar ngomongnya lancar. Lu nggak ngopi nggak lancar ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya dikirim dari Ambon oleh Mas Aidil Muhammad. Udah ya, kita mulai. Kamu kalau punya ya buka. Tapi kalau nggak punya, buka yang kamu punya aja, karena nggak beda. Begini, pada mulanya, gue tulis supaya gampang lu paham. Dihapus yang mana ya? Ini sebagai pengingat saja ya. Kalau kita mau tinjauan Al-Qur'annya 2130 Anbiya ya, tentang penciptaan langit dan bumi ya. Oke. Ini gue ini. Ini dia harus jelasin sejak ayat yang pertama ya. Meskipun nukilan kita ke ayat yang kedua. Pada mulanya ya. Aduh, masih basah dia. Oke. Bismillah. Pada mulanya, bisa kelihatan nggak ya? Sebentar. Di dompet kemarin yang masih banyak. Nah ini. Pada mulanya Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi. Lu perhatiin kalimat ini. Kalimat ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang ini. Menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Alif lam lam ha. Sama dengan Al-Quran. Alif lam lam ha. Yang menciptakan langit dan bumi itu alif lam lam ha. Di surat An-Anbiya itu yang menciptakan langit dan bumi, yang awalnya satu terus dipisahkan itu ya satu nama agung ini, alif lam lam ha ini. Alif lam lam ha itu merujuk kepada siapa? Maka dia akan merujuk kepada satu nama ya, yaitu YHWH.
dia akan merujuk YHWH. Apakah dia merujuk ke Yesus? Sampai mampus, nggak pernah dia merujuk ke Yesus. Nggak pernah. Ini supaya Kristen-Kristen Tritunggal dan Kristen Waneses tahu ya, Yesus itu bukan Allah. Kalau dia mau disebut Tuhan ya oke lah. Tapi Tuhan yang kurios bukan Theos. Tuhan yang Adonai bukan yang YHWH. Jelas? Gue ulangi ya. Pada mulanya Alif Lam Lam Ha yang dia merujuk kepada satu nama yang tidak bisa ke lain nama kecuali YHWH itu. Ini jauh ke belakang, Yesus belum. Yesus nanti kan di era Perjanjian Baru. Ini awal. Dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan Yesus itu bukan Allah, bukan YHWH. Kan gue sudah jelasin, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu dalam konteks sesembahan. Maka kalau yang lu sembah itu bukan yang disembah orang Yahudi, neraka sana lu penuhi. Neraka itu lu penuhi. Gue berbicara pengetahuan lo ya, Alkitab, bukan iman. Kalau iman tuh urusan lu, itu nggak bisa didiskusikan, namanya juga iman. Terus satu personal agung ini, Alif Lam Lam Ha ini ngapain? Menciptakan. Artinya dia punya kuasa untuk menciptakan. Apa yang diciptakan? Langit dan bumi. Jadi fiilnya, kata kerjanya itu menciptai. Ya. Menciptakan. Siapa yang mampu menciptakan satu nama agung ini? Alif Lam Lam Ha, yaitu YHWH. Yesus nggak punya saham, bos. Nanti kamu bawa lagi ke kitab Yohanes. Itu bukan oleh, tapi melalui. Itu sudah kita bahas ya. Mulai Yohanes awal itu ya, mulai pada mulanya firman, terus turun-turun ke ayat berikutnya. Bukan segala sesuatu diciptakan oleh dia, tapi melalui dia. Itu sudah kita bahas lah ya. Kalau yang baru-baru tanya sama seniormu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ya. Berikutnya gue lanjutin di sini aja ya. Ini titik ini ya. Bumi ya belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk. Belum ada isinya, manusianya belum ada ini ya. Bumi ya belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Gelap, bahasa apa ini? Gelap gulita ini bahasa apa? Ya bahasa kita. Ya, nggak tahu kalau dimasukkan original teksnya ini bahasa Ibrani-nya apa gelap gulita ini. Karena ini nanti masuknya bukan sembarang kata ini kata majemuk. Ya. Ya. Oke. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Meliputi samudra semesta. Ada yang samudra raya. Ya.
Dan, nah ini yang sedang kita diskusikan. Ya. Dan, nah ini roh. Alif lam lam ha. Domirnya ke sini ya. Dinisbahkan ke sini. Rohnya ini dinisbahkan ke sini. Allah, ya, melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang di atas permukaan air. Titik. Ini Kejadian 1:1-2. Ya. Oke. Diskusi kita sekarang ada di roh ini. Ini apa nih terjemahannya? Kalau dia roh gitu doang, itu nggak diterjemahkan. Maka kita lihat. Dan aku terima kasih untuk Rini apa Erni jenenge lali aku. Ya pokoknya Ni lah ya. Sorry kalau keliru ya. Jadi gue juga nggak mungkin bisa hafal nama lu semua. Ada berapa orang ya. Terima kasih untuk Erni ya. Dia sudah menukilkan literasi untuk kita. Ada berapa ini? Pertama, versi Kejadian 1:2 terjemahan baru 1974 ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Masih tetap roh dia. Ya. Berikutnya terjemahan baru edisi kedua, yang ini ya, yang gue tunjukin ini ya, gue nggak bisa tunjuk. Yang ini ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dua literasi ya, tetap ya, roh, nggak diterjemahkan. Terus yang ketiga, BIS, garis miring BIMK 1985. Bumi belum berbentuk dan masih kacau balau, samudra yang bergelora, ya, yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Satu diksi yang lain dari yang lain. Kuasa. Aku tarik ke sini, ya. Tuh. Ini masih nampak, Le. Tolong liatin, Le. Sebentar, Le. Kuasa. Ini masih nampak ini. Ya. Kuasa. Artinya di mana ini tadi? Di BIS atau garis miring BIMK 1985, terjemahannya sudah mengalami kemajuan, tidak lagi roh tapi diterjemahkan kuasa. Ya, aku ulangi lagi. Bumi belum berbentuk dan masih kacau balau, samudera raya bergelora, ya, yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Ya. Kemudian terjemahan lama 1958. Maka bumi itu lagi campur baur adanya, yaitu suatu hal yang ketutupan kelam kabut. Maka roh Allah berlayang-layang di atas muka air itu. Roh tetap ya. Kemudian Mild ya 2008, bumi ya dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Allah bergetar melingkupi di atas permukaan air. Jadi masih roh ya. Sekarang AYH 1989. Bumi masih belum berbentuk dan hampa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan yang gelap gulita. Masih roh Allah. Kemudian ND, kita mundur ke tahun 1969. Adapun bumi itu kalang kabut,
dan kosong. Kegelapan meliputi samudra purba. Dan ruh, nah dia pakai ruh, nggak pakai roh. Nggak pakai o, tapi pakai u ya. Mendekati Arabiun ya. Ruh Allah melajang, maksudnya melayang di atas muka air. Ya. Kemudian apa ini? Selaber ya, Drap 1912. Oh, jauh ke belakang ya. Jauh belum merdeka kita, 1912. 1912 itu Bung Karno masih usia 11 tahun. Bung Karno itu lahirnya 1901. Oke. Maka bumi itu sunyi dan senyap, gelaplah di muka lautan, dan ruh Allah pun terlayang-layang di atas muka air itu. Oke, ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 referensi literasi yang disuguhkan oleh Ernie ya. Terima kasih Ernie Oporini ya. Aku ingatkan, kebenaran itu bukan mayoritas minoritas. Meskipun minoritas kalau benar ya benar. Meskipun mayoritas kalau salah ya salah. Dari berapa literasi ini tadi? 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. 9 literasi. 8 menerjemahkan ruh tidak diterjemahkan. Hanya 1 yaitu di BIMK ya. BIMK. Ini terjemahan BIS garis miring BIMK tahun 1985. Dia menerjemahkannya kuasa. Ya. Jadi roh ini diterjemahkan kuasa. Nah itu tolong tutup. Itu sinar matahari yang sudah menyinari Bapak. Oke. Ya. Cuman 1. Cuman bis doang yang diterjemahkan kuasa. Tapi apakah ini salah karena minoritas? Apakah terus yang roh itu benar karena mayoritas? Oh, kebenaran bukan seperti itu. Lampunya mungkin kalau masih nggak dibutuhkan mati. Oke ya, nggak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang aku mau mereview ya kepada 2 raja-raja yang sudah kita bahas kemarin ya. 2 raja-raja yang bercerita tentang Elia dan Elisa ya. Itu jelas sekali ya. Awalnya 2 raja-raja 2:15 yang sudah kita bahas, aku sekedar review ini. Mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Ya, dengan alasan tertentu seperti kemarin yang sudah aku sampaikan, maka oleh tim penerjemahnya itu kurang sreg ya. Diterjemahkan lagi, mereka berkata kuasa Elia telah pindah pada Elisa. Jadi roh menjadi kuasa. Jadi yang dianggap itu adalah roh itu diterjemahkan menjadi kuasa. Kekuasaan yang dimiliki Elia berpindah kepada Elisa. Nah, kalau nanti kita 2014 tahun ini kan di Februari tanggal 14 ya. Gue lupa tanggalnya. Itu kan kita memilih. Nanti terjadi pemindahan kekuasaan itu. Dari presiden yang lama ke presiden yang baru. Kuasanya berpindah, kekuasaannya berpindah. Nah, di sini 2 raja-raja 2:15 menerjemahkan roh dengan kuasa. Pertanyaan gue, kenapa di Kejadian 1 ayat yang 2 khususnya kok roh tidak diterjemahkan kuasa? Itu loh. Padahal kalau kita lihat logika kalimatnya ini merujuk tidak lebih dari seperti apa yang
telah dikerjakan penerjemahannya oleh tim itu di 2 Raja-Raja 2:15. Artinya apa? Roh itu akan membimbing kita untuk memahami sebagai sesuatu kekuasaan atau kuasa. Yang itu hanya dilakukan oleh terjemahan BIS atau BIMK tahun 1985. Jadi bukan roh Allah tapi kuasa Allah. Gitu loh. Allah itu punya kuasa. Ya, kalau dia tidak punya kekuasaan, ya dia bukan Allah. Atau kekuasaannya relatif, tidak absolut, ya bukan Allah. Yesus itu tidak punya kuasa atas penciptaan ini. Gitu loh. Jadi di sini konteksnya ini tentang mencipta, kekuasaan atau kemampuan, ya. Itu tentang sebuah fi'il, ya, sebuah kata kerja itu mencipta. Ini hanya dimiliki oleh sosok pribadi alif lam lam ha ini. Gitu loh. Ya, yang kita sebut alif lam lam ha itu ya YHWH ini. Yesus tidak punya kemampuan mencipta ini. Tidak berkuasa untuk melakukan penciptaan. Nah, maka roh Allah itu artinya kuasa Allah. Allah berkuasa untuk apa? Melakukan penciptaan. Penciptaan apa? Langit dan bumi. Itu loh. Ya. Habis ini. Aduh. Pegang. Paham di sini? Jadi gue lebih setuju BIS. Lebih ngena, logika kita lebih bisa menerima, lebih gamblang gitu loh. Jadi bukan roh tapi kuasa. Nah, itu sebetulnya sudah dilakukan oleh penerjemah Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Cuman itu dilakukan kepada 2 Raja-Raja 2:15. Pertanyaan gue, kenapa ini nggak diberesin sekalian? Artinya apa? Sesudah yang direvisi ini mungkin untuk direvisi lagi. Gitu. Makanya di awal-awal sudah gue bilangin, namanya terjemahan tuh nggak apa-apa mau direvisi berulang-ulang kali. Karena terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Nah sekarang kalau sudah aku jelaskan begini ya, meskipun ini minoritas karena dari 9 literasi yang diajukan oleh si Ernie ya, cuman 1 yang menerjemahkannya yaitu kuasa. Kalau gini kan enak ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan kuasa Allah ya. Ini melayang-layang ini juga sebetulnya gue kurang serg, tapi itu kita abaikan dulu lah ya. Kita fokus ke rohnya ya. Kuasa Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kuasa Allah, kuasa terkait apa? Berkuasa, berkemampuan, dia punya kuasa untuk mencipta. Yang lainnya tidak berkuasa. Gue tidak berkuasa, lu kagak berkuasa, Yesus kagak berkuasa. Jadi kalau dikatakan Yesus itu Allah, Yesus itu berkuasa, itu dalam iman saja. Dalam pengetahuan enggak. Karena pengetahuan disusun atas dasar Alkitab. Alkitab tidak mengatakan di sini ada Yesus. Jangan salah paham, bos. Di sini jelas-jelas alif lam lam ha yang merujuk kepada YHWH. Dia punya kuasa. Kuasa Allah dalam cipta mencipta. Konteksnya saat ini yang diciptakan apa? Langit dan bumi. Kan mudah dipahami, otak kita terbuka. Pelang, oh begitu ya. Oke, ya. Jadi ini sampai lupa gue, belum begitu. Awas nih, jatuh nanti ya. Pegang Momoy. Momoy, kamu pegang dulu. Oh, sudah. Ya. Ini edisi kedua sebetulnya.
sampai kelupaan. Ya. Ya, ini edisi kedua. Ya, untuk ini tamat lah ya. Tapi aku nggak tulis tamat, apalagi nanti ada kemungkinan berkembang ya berkembang. Jadi satu playlist saja dia. Ya. Oke, jelas ya. Sampai di sini penjelasannya ya, dan semoga ini membuka wacana pemahaman kita tentang alif lam lam ha yang YHWH itu dalam konteksnya punya kuasa untuk menciptakan, yaitu langit dan bumi. Oke, jadi roh Allah itu adalah kuasa Allah. Artinya roh itu kuasa. Dan itu sangat-sangat logis untuk bisa kita pahami daripada terjemahan-terjemahan yang ada. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena dia adalah tetap saudara kita. Mereka adalah tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih matur numbah nuwun telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng Gus Muti di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.